Well, hello there. Are you happy? Biar jadi si paling riding the wave. Di video kali ini saya bakal ngebahas soal pemilu, terutama pilpres, dari sudut pandang mayoritas. Yap, anak muda. Jadi menurut website bijakmemilih.id, anak muda tuh bakal jadi mayoritas di pemilu 2024 kali ini. 52% loh. Saya seorang Gen Z. Nah pertanyaannya, berapa banyak persentase Gen Z yang bisa milih di pemilu tahun ini? 46 juta. Itu tuh ya, kalau misalkan disamain sama penduduk negara, ini sama kayak penduduk negara Spanyol tahun 2017. Jadi bayangin nih, orang Spanyol yang namanya itu Alejandro, Pedro, Susilo. Pas saya nulis skrip buat video ini tuh saya mikir, emang Gen Z peduli ya sama pilpres? Maksudnya tuh ya kebanyakan Gen Z itu memang belum beres sama dirinya sendiri. Kan quotes-nya, siapapun presidennya, gue tetap miskin. Anda miskin gara-gara Anda sendiri, kenapa harus Saya tuh banyak kontak di WhatsApp dan di sosial media, orang yang saya follow maupun orang yang follow saya. Kebanyakan dari mereka itu Gen Z, dan satu pun saya nggak ngelihat mereka kayak peduli tentang pemilu tahun ini. Semoga ya, semoga. Harapan saya tuh mungkin mereka nggak peduli, cuman nggak diposting aja di sosmed. Tapi bukannya zaman sekarang tuh apa-apa harus diposting ya, karena emang separah itu. Gus, bukannya banyak hal yang harus nggak dipeduliin ya? Well, emang pilpres adalah salah satu hal yang harus nggak dipeduliin ya. Maksudnya tuh, ini pilpres loh. Kita milih orang nomor satu di Indonesia, di tempat tinggal sendiri. Masa sih nggak peduli ke tempat tinggal sendiri? Anda siapa? Anak kos. Mungkin siapapun presiden yang terpilih nanti itu Anda bakal tetap miskin. Tapi ya Allah, kenapa jadi bergantung ke presiden? Itu mah kesampingin dulu. Sekarang yang bisa kita kendaliin ya peduli terhadap pemilu ini, karena ya ini Indonesia, gimana sih itu logika dasar gitu. Saya tahu banyak banget yang nggak suka sama politik, tapi kalau nggak peduli itu ya aneh gitu. Mungkin nggak tahu, ya gimana biar tahu? Ya cari tahu gitu. Itu kan logika dasar. Oke Gus, fine, gue peduli, terus gue mau milih. Dan siapa yang harus gue pilih? Karena gue mau pilih yang menang aja gitu, biar nanti jadi kelihatan si paling pinter. Ini prediksi saya. Menurut saya, Gen Z itu perhatiannya banyak banget teralihkan gitu. Kayak saya contohnya, saya buat video TikTok kan, membuat video TikTok. Mau pakai sound yang lagi viral biar kelihatan jadi si paling riding the wave. Pas di cross check lagi udah nggak viral lagi si lagunya. Emang seperti itu, karena ya Allah, akses sekarang tuh kemana-mana gampang, berita gampang banget diaksesnya. Gen Z kan punya banyak banget akun sosmed yang sebenarnya bikin Gen Z nggak jadi apa-apa. Emang jadi segampang itu. Prediksi saya, presiden yang bakal menang nanti dari satu putaran atau dua putaran tuh yang bisa ngebuat Gen Z itu jadi fokus. Harus beda, harus jadi yang si paling beda. Karena kalau misalkan beda, nanti tuh gampang di notice gitu. Soalnya kan Gen Z kan, ih kok beda, jir, out of nowhere, lucu, ih beda, kan gitu ya. Karena beda tadi kan bakal banyak diomongin kan, apalagi media kan bakal terus digoreng biar ikutan trafficnya. Itu yang bakal terpilih. Mungkin ini alasan kita milih artis ya di pemilihan legislatif. Soalnya ya ini akademisi, ini aktivis. Nah, pelawak gue pilih. Lucu gak sih? Sebenarnya
para pemimpin di negeri ini tuh cerminan dari diri kita sendiri, ya pemimpinnya kayak gitu ya karena kita kayak gitu. Apa artinya presiden dan wapres nanti yang terpilih itu bukan karena gagasan? Iya, menurut saya sayangnya iya. Karena ya tadi yang dipilih tuh bakal yang beda, bakal yang gampang dinotis. Padahal yang beda belum tentu baik, tapi ya gimana, kayaknya realitanya kayak gitu gak sih? Enggak Gus, gue mau milih yang baik deh, nggak mau milih yang beda soalnya kan buat Indonesia. Caranya gimana? Riset. Yep, emang riset. Biar tahu. Karena yang tadi saya bilang, ini bentuk kepedulian kita terhadap tempat tinggal sendiri gitu. So we have to fight for it. I know it's hard, cuman ya Allah, kalau gampang mah sukses gampang dicapainya. Jadi rasa semangatnya itu rasa semangat buat Indonesia, tempat tinggal kita, bukan semangat agar pemimpin ini menang gitu. Emang ngapain sih milih pemimpin yang beda? Emang kamu dibayar? Kalaupun dibayar, mau dong, lumayan buat bayar pay later.